Halo semua, dalam video kali ini saya akan berbagi tentang dividen dan laba bersih. Dalam kondisi normal, dividen itu biasanya lebih kecil dibandingkan laba bersihnya dalam satu tahun. Tapi kebetulan di tahun 2023 ini ada emiten United Tractor atau UNTR itu memberikan dividen lebih besar daripada laba bersihnya dalam satu tahun. Nah, seperti apa ceritanya? Lebih lengkapnya sebagai berikut. Jadi dividen itu ada disebut dengan DPR, Dividend Payout Ratio, rasio antara dividen dengan laba bersih tahun sebelumnya. Dividen dengan laba bersih yang dijadikan acuan pembagian dividen. Angkanya bervariasi, ya. Ada yang bagi 10-20, ada yang konsisten 50-60, ada juga yang 90, sangat jarang, tapi ada juga 1-2 yang di atas 100% gitu. Ya, tadi itu kebetulan United Tractor-nya. Nah, kalau pada saat saya membuat video ini sudah di sekitar akhir April ya, tapi waktu membuat materi ini di 31 Maret, eee, belum ada pengumuman resmi karena RUPS-nya baru tanggal 12 April. Nah, sementara kalau berdasarkan pemberitaan pada bulan Maret, disebutkan laba bersihnya si, United Tractor 21 T. Dia mau bagikan dividen 26 triliun gitu ya. Nah, disebutkan ternyata kasnya jumbo. Oke, kasnya satu hal ya, tapi kenapa bisa laba 21 dibagi, tapi yang dibagikan 26? Nah, kalau kita lihat di sini 21 triliun, 26 triliun kalau dibagi dengan lembar sahamnya itu setara dengan pelembarnya 6185. Nah, kemudian kita bisa cek EPS-nya di websitenya RTI. Berdasar EPS itu earning per share ya, laba bersih per saham itu dari 5631. Nah, jadi satu apa 6185 dibagi dengan 5631 didapatkanlah dividen payout ratio 110%. Nah, kalau Bapak Ibu membaca lebih detail laporan keuangannya United Tractor, itu ada lagi namanya saham treasury. Kebetulan di sini saya nggak sempat tampilkan. Jadi dengan adanya saham treasury, itu tidak dihitung dalam lembar saham pembagian dividen. Kenapa? Karena saham treasury adalah saham yang dibeli oleh perusahaan, jadi saham perusahaannya sendiri, tapi dibeli dengan dana perusahaan. Jadi misalnya dia punya 100 juta lembar, perusahaannya karena ada kelebihan kas, dia buyback 2 juta lembar. 2 jutanya tidak hilang, cuma disimpan sebagai saham treasury. Nah, ketika ada laba seperti di 26 triliun, harusnya dia bagi dengan 100 juta lembar, tapi karena sudah 2 juta menjadi saham treasury, maka 26 triliun dibagi 98 juta lembar. Nah, itu akan mendapatkan rasio yang lebih tinggi. Jadi, dividen per share ini bisa saja lebih tinggi dari 6185, karena kan dia menggunakan asumsi dibagi dengan saham treasury-nya waktu dia umumkan kayaknya dia bagi cuma dengan total. Nah, tapi kita mesti cek lagi ya, jangan-jangan ini sudah termasuk penyesuaian atas saham treasury, seperti itu. Nah, pertanyaannya, kok bisa ya labanya 21 dibaginya 26? Nah, kalau kita lihat di RTI ya, itu per Desember 2022 dia punya equity itu adalah 84 triliun. Jadi kalau laporan akuntansi itu yang paling biasanya dibagi jadi 3 bagian. Balance sheet ya menunjukkan dia punya aset berapa, liability hutangnya berapa, equity-nya berapa. Jumlah antara liability dan equity itu sama dengan total aset. Jadi 50 tambah 84 ini harusnya sama dengan 140,48. Nah, kalau aset itu ibaratnya perusahaan punya aset berapa, liability itu dari aset itu berapa yang hutang, ya, kemudian berapa yang modal sendiri. Nah, modal sendiri itu bukan cuma modal awalnya saja, tapi modal awal ditambah dengan akumulasi laba yang ditahan. Jadi belum tentu si pemegang saham UNTR itu menyetorkan 84T, nggak begitu. Bisa aja dia setorkan 50T, terus ada laba ditahan, lama-lama terkumpul menjadi 84 triliun. Nah,
equity yang 84,7 triliun ini, kalau kita lihat breakdown-nya, kita masih buka laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan per Desember 2022 ini, kita bisa lihat ya, dari laba 84T di tahun 2022, itu modalnya berapa? Ya, 9 triliun tambah 300 miliar. Jadi ini adalah modal yang benar-benar dia store. Treasury ini adalah saham yang di buyback sama perusahaan. Kemudian ini adalah akumulasi dari laba-laba yang ditahan. Ya. Jadi hebat sekali ya. Dia punya modal tuh nggak ada 10T. Sekarang dia punya labanya saja sampai dengan 2022 sudah 70T. Jadi sudah tumbuh 70 kali lipat. Nah, di dalam saldo laba yang ditahan, itu sekali lagi ya, bukan laba ditahan di tahun tertentu ya, tapi akumulasi laba ditahan. Jadi sejak dia pendirian sampai sekarang, telah ditahan 71 triliun dan 186 miliar. Nah, di sini ada kata dicadangkan dan belum dicadangkan. Maksudnya apa? Jadi ketika perusahaan laba, ya, mereka memutuskan mau diapakan itu apa namanya labanya, ya. Ada yang kadang-kadang sudah ada tujuannya. Kalau sudah ada tujuannya, apa yang dilakukan? Ya sudah ditujukan untuk hal tertentu. Biasanya itu kalau ada kondisi darurat boleh dipakai. Jadi kalau dia bilang dicadangkan, ya dicadangkan itu artinya porsi laba yang kalau ada hal yang sifatnya darurat boleh dipakai. Tapi kalau misalkan belum dicadangkan, ya jadi nggak tahu mau diapain. Artinya bisa dipakai untuk apa saja sesuai dengan keputusan manajemen. Nah, yang belum dicadangkan inilah yang menjadi kunci. Jadi kalau kita lihat ya, angka laba ditahan di sini, saldo laba ini berbeda dengan saldo laba yang di sini, 21 triliun ini. Ya, kenapa? Karena kalau saldo laba yang di laporan laporan rugi laba tadi saya agak kelewatan. Jadi laporan keuangan itu tadi ada balance sheet ya, terdiri dari total aset, equity sama liability. Ada satu lagi namanya rugi laba, berarti penjualan, biaya, laba bersih berapa. Nah, yang ketiga arus kas, yang keempat perubahan ekuitas, yang kelima baru catatan laporan keuangan. Nah, di bagian rugi laba ini adalah dalam 1 tahun. Jadi kalau balance sheet itu posisi per Desember, kalau laporan rugi laba 2022 berarti dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Jadi khusus dalam 1 tahun saja. Nah, angkanya berbeda. Kenapa? Karena ini hanya laba dalam 1 tahun, sementara angka 71 dan 186 miliar ini adalah akumulasi sejak dia berdiri. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Jadi laba yang dicadangkan itu benar-benar sifatnya darurat. Untuk mengeluarkannya itu pun harus ada rapat umum, semacam rapat luar biasa. Misalnya terjadi gangguan luar biasa pada operasional. Ada hutang, misalnya dia hutangnya 20 tahun. Tiba-tiba banknya memerintahkan harus dibayar saat itu juga. Dan itu sifatnya paksaan, kalau tidak akan disita atau diapa. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang biasanya baru bisa membuat laba yang dicadangkan itu boleh diambil. Kalau tidak bisa. Gitu. Sementara dana yang belum dicadangkan bebas untuk apa aja. Nah, kalau dalam konteks tadi, laba bersihnya 21 triliun, akumulasi 71T, berarti 71T ini bebas-bebas saja, mau dipakai untuk apa aja gitu. Belum tentu 71T ini bentuknya kas, ya. Bisa saja bentuknya itu seperti apa namanya? Seperti ada yang bentuknya kas, ada yang bentuknya efek, ada yang sudah jadi aset gitu. Ya, intinya kalau perusahaan mau tinggal dijual terus dibayarkan aja seperti ini. Nah, pembayaran dividen apabila lebih besar daripada laba ditahan dalam 1 tahun, saldo laba dalam 1 tahun, berarti secara matematis itu akan membuat ekuitasnya menyusut. Jadi kalau misalnya labanya 21 triliun, kemudian yang dibagikan 26 triliun, maka saldo laba dicadangkan ini dari 71
akan berkurang sebesar selisihnya yang tadi 5 triliun. Jadi 71 ini nanti akan turun menjadi 66. Kalau turun jadi 66 bagaimana? Berarti modalnya juga akan turun sebesar 6 triliun rupiah, seperti itu. Ya. 5 triliun ya, selisih antara 21 dengan 26. Nah, jadi secara matematis, kalau misalkan pembayaran dividen lebih dari 100% laba ditahan, maka book value daripada UNTR akan turun karena karena ekuitasnya menurun. Dengan asumsi harganya sama, jadi kalau misalnya price-nya sama, kemudian book value-nya menurun, maka price dibagi book value dia naik. Nah, hal ini akan menjadikan dia punya valuasi lebih mahal. Nah, case seperti United Tractor ini tidak banyak. Ada contohnya MLBI. Kalau di case yang lain, mungkin juga ada 1-2, tapi saya lupa ya. Tapi intinya pembayaran laba lebih dari 100%, pembayaran dividen lebih dari 100% laba ditahan itu adalah kasus yang amat jarang di pasar modal. Kalau tidak ada kejadian khusus ya, rasanya jarang gitu. Nah, kalau di Wantel kejadian khususnya apa ya? Mungkin mereka mencetak laba yang terlalu tinggi di tahun 2022. Belum tahu mau dipakai untuk apa, ya mumpung kasnya banyak, udah dibagikan saja gitu. Apakah hal ini akan membuat harga sahamnya naik atau turun? Itu masih tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas secara valuasi, apabila dividen yang dibagikan lebih besar daripada laba dalam 1 tahun, maka selisihnya akan menurunkan ekuitas perusahaan. Nah, demikian penjelasan saya di video ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih.